Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas mengenai kisah tentang waliullah, yaitu Hasan al-Basri. Hasan bin Abil Hasan al-Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Ia adalah putra dari seorang budak yang ditangkap di Maisan. Kemudian menjadi klien dari sekretaris Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Sabit. Karena dibesarkan di Basrah, ia bertemu dengan banyak sahabat Nabi. Seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat Nabi yang turut dalam perang Badar. Hasan tumbuh menjadi seorang tokoh di antara tokoh-tokoh yang paling terkemuka pada zamannya. Dan ia termasyhur karena kesolehannya yang teguh. Secara belak-belakan ia membenci sikap kalangan atas yang berpoya-poya. Di kalangan para sufi ia dimuliakan sebagai salah seorang tokoh-tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam. Memanglah demikian. Ialah yang diakui sebagai guru besar kaum sufi, karena ia mendapatkan ilmu tentang tasawuf atau kesufian langsung dari Huzaifah ibnu Yaman, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan ketinggian ilmunya. Hasan al-Basri meninggal di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ia adalah seorang orator ulung dan banyak ucapan-ucapannya dikutip oleh penulis-penulis bangsa Arab dan banyak pula surat-suratnya yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Sebelum menjadi wali, diceritakan bahwasanya beliau adalah seorang pedagang besar, pedagang yang kaya raya. Diceritakan pada mulanya Hasan al-Basri adalah seorang pedagang atau pengusaha batu permata, dan ia pernah dijuluki Hasan si pedagang mutiara. Hasan mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium. Relasinya cukup banyak, terdiri dari berbagai golongan termasuk para jenderal dan menteri kaisar. Pada suatu hari ketika ia pergi ke Bizantium, Hasan mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat. Jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat, kata si menteri mengajak Hasan. Terserah padamu, jawab Hasan. Kemanapun aku akan menurut. Si menteri memerintahkan agar disediakan seekor kuda untuk Hasan. Tak lama kemudian keduanya berangkat beriringan menuju padang pasir. Sesampainya di tempat tujuan, Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutra dan dipancang dengan tiang emas di atas tanah. Hasan berdiri di kejauhan. Tak berapa lama kemudian muncullah sepasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang sempurna. Mereka lalu mengelilingi tenda itu, berkata beberapa patah kata kemudian pergi. Setelah itu muncul pula para filosof dan cerdik pandai yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu dan mengatakan beberapa patah kata, kemudian berlalu dari tempat itu. Selanjutnya datang lagi 300 orang-orang tua yang arif bijaksana dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu, lalu mengatakan beberapa patah kata dan berlalu dari tempat itu. Akhirnya datang pula lebih dari 200 gadis-gadis perawan cantik, masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas, perak, dan batu permata. Mereka mengelilingi tenda itu dan mengatakan beberapa kata, kemudian meninggalkannya. Hasan sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah arti semua itu?
Ketika meninggalkan tempat itu, Hasan bertanya kepada si Perdana Menteri. Si Perdana Menteri menjawab bahwa dahulu Kaisar mempunyai seorang putra tampan, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan tak terkalahkan dalam arena kegagahan perkasaan. Kaisar dan hampir seluruh kerajaan sangat sayang pada putranya itu. Pada suatu hari tanpa terduga-duga si pangeran jatuh sakit. Semua tabib paling pandai diperintahkan untuk mengobatinya, namun mereka tak mampu menyembuhkannya. Akhirnya putra mahkota itu meninggal dunia dan dikuburkan di naungan tenda tersebut. Setiap tahun orang-orang datang berziarah ke kuburannya. Sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran, kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang tak sanggup kami perangi dan tak dapat kami tantang." Setelah berucap seperti itu, mereka berlalu dari tempat itu. Kemudian tibalah giliran para filosof dan cerdik pandai. Mereka berkata, "Malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang tidak dapat kami lawan dengan ilmu pengetahuan. Filsafat dan tipu muslihat, karena semua filosof di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya. Dan semua cerdik pandai hanya orang-orang dungu di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang dapat dibantah oleh siapapun di alam semesta ini." Setelah berucap demikian, para filosof dan cerdik pandai itu berlalu dari tempat tersebut. Berikutnya orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini dapat dicegah oleh campur tangan orang-orang tua, niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini. Dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Tetapi malapetaka yang ditimpakan kepadamu datang dari Dia yang sedikit pun tak dapat dicegah oleh campur tangan manusia-manusia lemah." Setelah kata-kata ini mereka ucapkan, mereka pun berlalu dari tempat itu. Kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas, perak dan batu permata datang menghampiri, mengelilingi tenda itu dan berkata, "Wahai putra Kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kami yang banyak ini untuk menebusmu dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini. Namun malapetaka ini ditimpakan oleh Dia yang tak dapat dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan." Setelah kata-kata ini mereka ucapkan, mereka pun meninggalkan tempat itu. Terakhir kali Kaisar beserta Perdana Menterinya tampil masuk ke dalam tenda dan berkata, "Wahai biji mata dan pelita hati ayahanda, wahai buah hati ayahanda, apakah yang dapat dilakukan oleh ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filosof dan cerdik pandai, para penasehat, darah-darah yang cantik jelita, harta benda, dan segala sesuatu yang dapat ayahanda lakukan. Tapi malapetaka ini telah ditimpakan padamu oleh Dia yang tak dapat dilawan oleh ayahanda beserta segala aparat, pasukan, pengawal, harta benda, dan barang-barang berharga ini. Semoga engkau mendapat kesejahteraan. Selamat tinggal sampai tahun yang akan datang." Sesudah mengucapkan kata-kata demikian, sang kaisar berlalu dari tempat itu. Cerita Perdana Menteri ini sangat menggugah hati Hasan. Ia tidak dapat lagi melawan dorongan hatinya. Dengan segera ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampainya di kota Basrah, ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti. Ia melakukan segala macam ibadah dan disiplin diri yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun
juga pada masa hidupnya. Kemudian dengan ibadah yang luar biasa, akhirnya Hasan al-Basri pun terkenal dengan ulama yang memiliki kewalian yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua agar kita tidak tertipu dengan indahnya, dengan gemerlap dunia yang sedang kita hadapi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.